khususnya bagi Temi, lawat kiranya dia dengan pertolongan-Mu, dan biarlah semua apa yang kami akan belajar boleh jadi hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima Amin. kasih. Oke. Memorial service dari adiknya pendeta Stephen Tong. Dia namanya Joseph Tong, bertempat tinggal di California. Dia rektor di beberapa universitas, dan ketiga orang yang mendirikan itu Joseph Tong, kakaknya Caleb Tong, dua-dua doktor, dan satu Dorothy Marx. Kalau siapa yang pernah tahu, Dorothy Marx itu salah satu orang Jerman yang teolog yang terkenal ya, tapi mendharma baktikan diri di Bandung. Nah, di Sekolah Tinggi Teologi Bandung, waktu Joseph Tong ini menjadi rektor, dia kasih semacam apa ya, macam motonya dari STT Bandung itu, Domino Optimo Maximo. Artinya, to the Lord, the best and the greatest. Jadi, kepada Tuhan berikan yang terbaik dan terbesar, termulia. Dan apa semboyan itu ternyata dia lakukan di dalam kepribadian dan pekerjaan dia di dalam dunia. Ayat Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, itu untuk dia, apa yang dia miliki dia peruntukkan untuk Tuhan. To the Lord, Domino. Kemudian the best and the greatest. Optimo and Maximo. Dia ambil ayat 1 Korintus 15 ayat 10. Kita coba bacakan ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku Paulus adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Karena ada kasih karunia Allah yang menyertai, itulah yang disebut berikan yang terbaik, berikan yang terbesar kepada Allah. Dan itu dia lakukan di dalam 60 tahun dia menjalankan kerohanian dia. Sampai ada satu orang yang ada kebetulan di Los Angeles pada waktu itu, si Joseph Tong bilang, ayo kita mau ke Jakarta, ada mau bikin KKR. Kapan? Besok. Oh, jadi waktunya sangat nggak ada waktu untuk istirahat. Dan itu dia lakukan, luar biasa ya. Nah, kita akan meneruskan mengenai amanat agung ya, karena ini sangat penting. Jadi Allah dalam firman menyatakan belum berbentuk dan kosong dan gelap ya. Nah, itu bukan sembarang diisi, ternyata itu mau dirancang oleh Tuhan dari penciptaan kejadian, nanti tujuannya sampai kepada Great Commission, yaitu Matius 28, 18, 20. Nah, Torah akan menjelaskan Great Commission di Matius 28 ayat 18, 20, tapi Torah akan ulang sedikit ini supaya mengerti ya. Jadi belum berbentuk, gelap dan kosong, ternyata ini rangkaian Allah ciptakan untuk sampai kepada Great Commission. Dan setelah selesai ini Great Commission, itu Allah akan menjanjikan di Wahyu 7 ayat 9 dan 10. Jadi setelah nanti murid-murid dan penginjil dan guru-guru Injil setelah selesai menginjili, memuridkan, nanti di akhir zaman akhir, bukan akhir zaman, zaman akhir, Wahyu 7 ayat 9 dan 10 kita baca ya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya, ini penampakan Rasul Yohanes ya. Kemudian pada hari itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku
dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Jadi apa yang dirancang dari kejadian oleh Tuhan dan diberikan tugas kepada manusia ke Adam, tetapi Adam berdosa dan dihapuskan banyak manusia, hanya tinggal 8 orang. Dan pada waktu Nuh sampai ke darat, diberikan juga tugas kepada Adam, kepada Nuh sama dengan Adam, yaitu mengisi, penuhilah bumi dan berkuasalah. Ya. Nah, itu sesuai dengan apa yang Tuhan punya pekerjaan pada waktu penciptaan. Kemudian sampai di Great Commission, nanti Tuhan Yesus mengutus murid-murid untuk menjadikan seluruh bangsa murid. Nah, hasil daripada itu, Yohanes melihat visi yang akan datang di dalam kerajaan sorga. Semua bangsa yang hasil daripada pemuritan oleh rasul dan penginjil dan pendeta-pendeta, guru-guru, itu kemudian akan berkumpul dengan baju putih, memakai dengan daun palem untuk menyambut. Dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Jadi di sini janji Allah, orang-orang yang telah dimuridkan itu akan berkumpul di kerajaan sorga memakai baju putih dengan daun palem, menyambut anak domba Allah. Maukah kita ada di antara itu? Nah, disinilah yang kita akan pelajari. Jadi luar biasa ya. Kenapa kita perlu mempelajari dari awal? Ya? Richard Pratt, dia doktor, dia ahli perjanjian lama, dia menjelaskan ini. Jadi ini bukan pendapat saya, pendapat ahli-ahli yang dari perjanjian lama, dan memang disusun secara rapi dan saling berkesinambungan. Puncaknya di Great Commission, dan nanti di Wahyu pada waktu Yesus datang kedua kali di kerajaan Allah, semua bangsa yang telah dimuridkan menyambut dengan baju putih dan daun palem. Itulah puncak daripada apa yang dirancang di dalam kejadian. Dan mudah-mudahan kita ada di orang-orang berpakai baju putih itu, yang nanti menyambut Yesus yang sudah di dalam kerajaan Allah. Itu tujuan kita ya. Nah, itu yang kita sudah bicarakan. Cuma tambahan tuh Wahyu 7 ayat 9-10 sebagai penggenapan dari apa yang dirancang Tuhan. Nah ini judulnya The Radical Disciple ya. Pemuritan yang radikal. Nah, amanat agung ini, Matius 28 ayat 18-20 saya tuliskan di sini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, kita akan melihat dari segi bahasa ya. Pertanyaannya, mengapa disebut amanat agung? Kan tidak ada di dalam Alkitab bilang itu agung. Tapi kenapa disebut amanat agung? Nah, ternyata di 2 ayat ini, 18, 19, 3 ayat ini, ada diberikan segala kuasa. Kemudian jadikanlah semua murid semua bangsa. Kemudian ajarkan dengan melakukan segala sesuatu. Baru aku menyertai kamu senantiasa. Jadi ternyata segala kuasa, semua bangsa, segala sesuatu senantiasa. Karena mencakupannya yang universal. Dan perannya yang dasar bagi iman Kristen. Karena ini begitu segala bangsa,
segala kuasa, segala sesuatu senantiasa. Itu yang membuat ini amanat perintah ini agung. Itu sebabnya di dalam teologi atau bahasa Inggris disebut Great Commission atau amanat agung atau perintah yang agung. Nah, itu yang pendeta Joseph Tong bilang, to the Lord the best, the greatest. Untuk Tuhan berikanlah yang terbaik dan terbesar. Amanat ini disebut agung karena sangat universal. Semua kuasa, segala kuasa, semua bangsa, segala sesuatu yang diajar senantiasa. Perjanjian baru ini, jadi perjanjian lama itu Roh Kudus menginspirasi penulis-penulis memakai bahasa Ibrani. Tetapi begitu masuk di dalam perjanjian baru, kepada rasul-rasul, Roh Kudus menginspirasikan untuk menulis di dalam bahasa Greka. Dan ini bahasa Greka ini luas sehingga kita perlu melihat bahasa Grekanya. Cara menerjemahkan di dalam bahasa Greka ada 4 mode ya, tetapi kita ambil 2 aja, 2 mode. Nah, mulai dari indikatif dulu, baru imperatif. Apa artinya? Selalu diberikan dulu kemampuan atau fakta atau dasar, baru Tuhan memerintahkan. Jadi Tuhan tidak pernah menyuruh orang tanpa ada sesuatu diberikan dulu kepada orang yang akan diperintahkan. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, hal ini menjadi landasan, dasar, dan perintah tersebut. Jadi karena Tuhan Yesus telah menerima kuasa di surga dan di bumi, nanti Tuhan Yesus akan menyuruh semua orang-orang dengan memberikan kuasa. Jadi tidak ada Tuhan menyuruh kita tanpa ada sesuatu bekal. Nah, ini aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sedikit pun. Jadi kita diberikan kuasa, bukan hanya sebentar-sebentar, seterusnya sampai akhir zaman. Sampai kita dipanggil, sampai malah seterusnya sampai akhir zaman. Nah, ini merupakan indikatif, fakta, dan dasar. Karena itu, janji yang aku menyertai kamu, ini adalah janji menguatkan dan menjamin misi tersebut. Apa itu misi itu? Itu yang diperintahkan. Nah, apa yang diperintahkan ternyata di dalam tata bahasa Greka, kalau kita baca dalam bahasa Indonesia tidak terlalu kelihatan ya. Ternyata kata kerja yang utama di sini adalah jadikanlah muridku. Itu yang paling utama. Baru nanti diikuti oleh 3 kerja partisip. Apa artinya partisip? Ini sebagai partisipasi tambahan untuk menerangkan tuh jadikanlah muridku. Setiap perintah Tuhan di dalam Alkitab selalu diberikan kemampuan dulu. Dan kemampuan itu dijamin oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Baru kita diperintahkan. Jadi tidak ada alasan, waduh enggak bisa, saya enggak bisa jadi murid. Karena Tuhan telah memberikan kuasa. Kenapa orang-orang berani pergi sampai dia harus dibunuh? Karena ada kuasa di dalam, dia tidak ada takut sama sekali. Misioner datang ke ini. Mereka itu hidup di Eropa yang sudah nyaman, datang ke Manado banyak nyamuk, banyak tidak ada listrik, tidak jalan masih belum berbatu-batu, becek-becek. Mereka masuk ke Minahasa. Kenapa? Karena ada kekuatan kuasa dari Tuhan dan dijamin sampai selama-lamanya. Sampai mereka bisa datang. Sehingga banyak orang jadi Kristen. Malah kalau kita dengar no mention dan ada beberapa dibunuh di Medan. Mereka bisa masuk dan banyak sekali sejarah. Sampai ke lebih parah lagi ada banyak ya kalau kita bisa lihat orang mati-mati syahid semua. Kenapa? Nggak kapok-kapok orang pergi untuk mengabarkan Injil. Karena ada kuasa yang diberikan Tuhan Yesus
untuk memberitakan. Karena perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada siapa saja, tidak mungkin kalau tidak diberikan modal, yaitu kuasa dan jaminan dari Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Itu namanya indikatif. Kemudian diikuti oleh perintah. Karena sudah ada kuasa dan jaminan, Tuhan memberikan perintah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Amanat itu atau perintah itu adalah sasarannya. Sasarannya adalah jadikanlah muridku. Artinya itu kualitas. Orang kalau menjadi murid, makin lama makin maju, itu kualitas. Berkualitas di hadapan Tuhan. Nah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa di sini kuantitas. Makin banyak, makin baik. Karena nanti akan pakai baju putih semua dengan daun palem untuk menyambut anak domba Allah di kekekalan nanti. Yang tadi kita baca Wahyu 7 ayat 9 10. Jadi mencakup kualitas dan kuantitas. Itu sasaran dari amanat. Sasaran dari perintah itu ya. Nah, tadi kan ada perintah itu ada ditunjang oleh 3 partisipatif ya. Artinya 3 hal yang menunjang itu kata kerja utama, yaitu jadikanlah muridku. Apa yang menunjang ini? Pergilah. Nah, pergilah itu pengutusan. Harus melangkah keluar dari lokasi atau zona nyaman saat ini. Jadi orang-orang yang diperintahkan Allah untuk menjadi misionaris, pergi keluar dari zona nyaman. Orang-orang yang di Belanda, orang di Amerika begitu nyaman. Mereka dengan diberikan kuasa dan janji akan disertai Tuhan, mereka pergi ke tempat-tempat yang sengsara, banyak nyamuk, banyak segala macam. Tapi kenapa mereka berani dan bisa? Karena ada kuasa yang Tuhan berikan. Dan baptislah setelah Injil diberitakan, baptislah. Itu penginjilan, memasukkan orang-orang baru percaya ke dalam komunitas iman. Tetapi setelah sudah menjadi orang-orang percaya dan sudah beriman, tidak berarti sudah selesai. Itu harus ajarlah, itulah pembinaan. Memastikan para pengikut memahami dan mentaati segala perintah Yesus. Inilah strategi. Ada sasaran, kualitas dan kuantitas, ada strategi. Ini strategi untuk menunjang sasaran yang diperintahkan Yesus. Nah, itu dari segi bahasa. Amanat agung itu ada fakta yang diberikan Tuhan Yesus. Kuasa dan jaminan Tuhan Yesus akan menyertai sampai selama-lamanya. Itu diberikan untuk orang-orang bisa melakukan perintah yang Tuhan Yesus perintahkan. Jadi Tuhan tidak pernah jadikanlah murid tanpa bekal. Selalu diberikan indikatif itu, selalu diberikan bekal. Baru itu disuruh pergi.
Nah, setelah pergi, diinjili, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi bukan sampai di situ saja. Diajarkan apa yang Tuhan Yesus telah ajarkan semua. Supaya mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Itu dari segi bahasa aja baru kita terbuka mata. Waduh, ternyata ini memang betul-betul penting, dirancang dari penciptaan. Walaupun Adam sudah jatuh, diulang lagi dari Nuh. Dan ada janji untuk akhir, yang mana kita akan menghadapi anak domba Allah dengan baju putih, dan kita akan berteriak, Hosana, kepadamu itulah keselamatan. To the Lord, the best, the greatest. Domino, optimo, maximo. Itu pinjam kata-kata dari Pak Pendeta. Deo optimo maximo. Ya. Domino. Oh, domino. Domino kan Tuhan. Oh, bukan Deo. Domino. Oke. Karena bahasa Latin ini, domino. Domino, optimo, maximo. Ya. Bahasa Inggrisnya to the Lord, the best, the greatest. Ada 3 aspek lagi ya kalau kita pelajari nanti. Konteks budaya maksudnya. Konteks budaya, konteks biblika, konteks, ada terakhir satu konteks sistematika.